Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak kami sekalian, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua anugerah iman dan Islam sehingga kita menjadi hamba Allah yang beragama Islam tentunya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita tujukan kepada Rasulullah junjungan Adam yang menjadi uswah bagi kita. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita adalah empati dan saling menghormati. Maka kita masuk dulu kepada empati. Apa dalilnya? Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 8. Ingat ya, surat An-Nisa ayat yang ke-8. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya apabila dalam pembahagian harta itu hadir kerabat-kerabat, orang-orang miskin, orang anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah kepada mereka secukupnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Nah, ini dalil yang pertama dari ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa empati merupakan sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang memiliki sifat empati ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Terutama apa? Terutama kepada kerabat, ya. Terutama kita harus sangat peduli kepada kerabat dekat kita. Dan kalau ada orang yang paling pantas untuk dibantu itu adalah kerabat dekat. Yang paling pantas untuk kita bantu itu adalah kerabat dekat, ya. Lalu kemudian baru orang lain. Kalau memang sudah kerabat dekat kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibantu, maka baru kita beralih kepada orang yang lain. Jangan sampai kerabat dekat kita tidak mendapatkan, kerabat kita kesusahan, kerabat kita merasakan penderitaan, tapi kita membiarkan saja, justru kita pergi kepada orang lain, lalu kita berikan bantuan itu kepada orang lain, padahal kerabat kita justru adalah orang yang sangat pantas untuk dibantu. Nah, ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan membagikan harta pa'i namanya, ya, harta rampasan perang. Baik. Begitu juga ketika nanti ada pembagian waris, misalnya ada seorang ayah meninggalkan harta yang banyak kepada ahli warisnya. Nah, ketika pembagian, anak-anaknya yang hadir pada saat itu hadir pula di antara mereka kerabat-kerabatnya yang ikut menyaksikan, maka dibagi sedikit kepada kerabat-kerabatnya itu jika mencukupi, ya. Ayat tersebut juga menjelaskan apabila ada kerabat atau anak yatim atau orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya, itu ya, sebagian atau sebagai tali kasih kepedulian terhadap mereka yang hadir. Nah, itu ayat yang pertama. Dalil yang kedua berasal dari hadis Nabi. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Rawahu akhrajahu Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis dikeluarkan oleh
Imam Bukhari. Hadis di atas secara jelas ya, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh muslim yang lainnya. Apabila ia sakit, maka kita pun harus ikut merasakan sakitnya. Apabila mereka merasa gembira, kita pun harus bergembira dengan kegembiraan mereka. Nah, ini hadis seperti satu bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, itu saling menguatkan. Jika itu tidak saling menguatkan, maka bangunan itu akan runtuh. Maka kalau Islam ini mau kuat, kita mau menang, ya, maka sesama kita orang muslim jangan lagi saling menyerang, tapi kita saling menguatkan, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan dan memiliki rasa empati dengan sesama mukmin, ya. Nah, tanda orang yang berempati itu bagaimana? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu empati. Nah, empati adalah keadaan mental seseorang, ya, yang bisa merasakan dirinya di dalam keadaan diri orang lain, ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu namanya empati. Nah, empati itu terwujud apabila satu, kita sudah memiliki rasa peka terhadap perasaan orang lain. Nah, perasaan dulu yang kita pikirkan. Kalau kita berkata-kata, apakah kata-kata ini tidak melukai orang? Kalau kita berbuat, apakah perbuatan ini tidak melukai perasaan orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, dapatkah kita membayangkan diri kita pada posisi orang yang dalam kesulitan? Nah, kalau begitu kita akan merasa, ya, harus membantu orang yang merasa kesulitan itu, karena kita merasakannya gitu. Yang kedua, dapatkah kita berlatih mengorbankan apa yang kita cintai untuk orang lain? Ya, sebagaimana Habil dan Qabil. Ketika diperintahkan Allah untuk berkorban, maka Qabil hanya memberikan buah-buahan yang busuk karena takut harta yang dia miliki berkurang. Tetapi Habil memberikan seekor anak domba yang dia cintai, yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, tapi karena perintah Allah datang, maka dia korbankan. Nah, yang keempat, kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain, dengan apa? Dengan semampu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau dengan senyum kita. Kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain, maka kita berarti sudah memiliki rasa empati terhadap orang lain. Dan ingatlah, kalau kita sudah bisa berempati, maka orang pun akan berempati pula kepada kita. Hukum asal tetap, ya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga pun akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, itu saja sebagai pertemuan awal di materi ini. Nanti akan ada tugas yang akan kita kerjakan bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.